Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, how are today? Very good, thank you for asking me. I'm very good too. Okay, before we are start today, Miss mau kalian membersihkan dulu sekitaran kalian. Apabila ada sampah, silakan ambil dulu sampahnya. Setelah itu buang ke tong sampah dan langsung cuci tangan kalian ya. Ya, thank you. Sebelumnya, silahkan simpan dulu buku-buku dan alat-alat yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran Miss. Dan untuk yang membawa HP, matikan dulu nada ringnya supaya tidak mengganggu di saat jam pelajaran ya. Apabila yang tidak mematikan nada ringnya dan mengganggu pelajaran Miss, selama pelajaran Miss akan mengambil HP-nya ya. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya Miss mau itu pemimpinnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, let's check your attendance today. Maya, Mia, Sophie, Shiva. Ya, udah ya. Okay, today we learn about descriptive text. Do you know what the descriptive text? Ada yang tahu apa itu descriptive text? Silakan apabila ada yang tahu untuk mengacungkan tangan dan menjawabnya. Maya? Betul. Kata Maya tadi betul ya. Descriptive text is a type of text in English that clearly describe the properties attached to something, be it humans, animals, plants, and inanimate object atau kata benda. Nah, descriptive text ini adalah salah satu teks yang menjelaskan tentang sesuatu, baik itu yang ada pada manusia, hewan, tumbuhan, dan benda mati. Tujuan dan manfaat dari descriptive text ini adalah for provide a clear information about the object described to the reader, atau memberikan suatu informasi tentang benda tersebut kepada pembaca. Nah, maksudnya adalah si penulis memberikan informasi melalui teks deskriptif, memberikan informasi benda yang ingin dia tuliskan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Nah, di dalam teks deskriptif ini terdapat 3 karakteristik. Karakteristik yang pertama itu menggunakan simple present tense, yang kedua menggunakan banyak adjektif, kata kerja, kata sifat, yang ketiga menggunakan banyak kata penghubung atau relating verb ya. Yang pertama itu menggunakan simple present tense. Nah, menggunakan simple present tense ini itu maksudnya menggunakan kata-kata yang fakta atau kata yang fakta yang sesuai dengan penulisnya. Contohnya penulis menuliskan atau menjelaskan tentang kasur. My bedroom color is blue, atau kasur saya berwarna biru. Itu merupakan fakta yang ditulis oleh penulis ke dalam prosedur teks. Nah, dalam simple present ini terdapat fakta-fakta, tidak ada opini, harus fakta. Nah, yang kedua yaitu menggunakan banyak kata adjektif atau kata sifat, contohnya small, big. Nah, di sini Miss akan memberikan contoh kata big. The elephant is very big animals. Nah, gajah merupakan hewan yang sangat besar. Big di sini termasuk kata adjektif. Nah, tentunya ini termasuk ke dalam karakteristik descriptive text. Dan yang ketiga yaitu menggunakan banyak kata penghubung atau relating verb. Nah, contohnya seperti kata and, is, terus then, and anything. Dan di sini Miss akan memberikan contoh kata and. The elephant is very small animals and has 4 legs, 2 ears, 2 eyes, and anything ya. Di sini and itu
Dan is yang pertama tadi dan and itu termasuk ke dalam kata penghubung atau relative verb. Gajah merupakan hewan yang sangat besar dan mempunyai 4 kaki, 2 telinga, 2 mata. Dan di sini termasuk relative verb dan is di sini termasuk relative verb. Nah, di dalam descriptive text terdapat genic structure. Genic structure-nya itu ada 2. Yang pertama identification dan yang kedua yaitu description. Nah, di dalam identification ini termasuk identification ini hanya terdapat dalam paragraf pertama. Nah, di dalam paragraf pertama biasanya menjelaskan tentang pengertian kata-kata atau kalimat yang mengantarkan kepada paragraf kedua. Nah, identification ini khusus berada di dalam paragraf pertama. Dan generic structure yang kedua yaitu description. Description biasanya terdapat dalam paragraf kedua dan seterusnya. Nah, di dalam paragraf kedua dan seterusnya ini biasanya menjelaskan tentang karakteristik, sifat-sifat, ciri-ciri yang terdapat dalam benda yang akan kita jelaskan. Mohon maaf, dari tadi itu Syifa sama Mia kenapa ya? Ada masalah bukan? Ya, apabila ada masalah silahkan selesaikan terlebih dahulu masalahnya di luar. Setelah selesai masalahnya silahkan kembali ke dalam supaya tidak mengganggu situasi kelas ya. Teman-temannya lagi belajar ya. Silahkan selesaikan dulu masalahnya. Gak apa-apa, keluar aja dulu. Ya, terima kasih. Nah, coba Miss akan ngetes ya. Tadi karakteristik descriptive text itu apa aja? Silahkan, siapa yang tahu? Ya, Sofi apa aja? Ya, betul. Terima kasih. Menurut Miss, dicukupkan sekian untuk hari ini. Setelah itu Miss mau kalian mengerjakan tugas ya, membuat teks deskriptif sesuai dengan prosedur, sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang kalian alami. Contohnya kalian pernah pergi kemana, silahkan. Kalian pernah melihat apa, benda apa, tuliskan. Dan bagaimana menggunakan teks prosedur ya, teks deskriptif ini sesuai dengan prosedurnya. Nah, di dalam teks deskriptif ini kalian harus menyesuaikan dengan fakta-fakta yang kalian alami ya selama seperti liburan atau berpergian kemana, harus sesuai dengan fakta, tidak boleh ada-adakan gitu, tidak boleh dimanipulasi gitu, menggunakan cerita yang bohong gitu ya, harus sesuai dengan pengalaman kalian. Dan tugasnya akan Miss periksa minggu depan ya. Gimana, Syifa sama Mia udah beres masalahnya? Ya, silahkan kembali masuk, silahkan kembali ke tempat. Lain kali apabila ada masalah diobrolkan dulu ya, jangan sampai mengganggu kelas ya. Okay, thank you for today, thank you for your nice attention. See you next month. Oke, untuk pemimpin kelas silahkan pimpin doanya untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Ya, mulai aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next month.